Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita sehingga kita masih bisa bergerak di atas bumi ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa agama kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman bid'ah ke zaman sunnah. Amma ba'd. Adapun tema pada pagi hari ini adalah apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna tauhid ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Syarhul Salasatil Usul. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhusyukannya. Syarah Salasatil Usul. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahwa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh, atau bahkan makhluk Allah yang lainnya. Namun seorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan saja. Adapun pembagian tauhid ini adalah dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil tauhid yang dilakukan para ulama sejak dahulu sehingga sekarang. Mereka menyimpulkan bahwa ada tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala,
serta mengatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini. Dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Meyakini rububiyah itu meyakini kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menciptakan dan mengatur alam semesta. Misalnya meyakini bumi dan langit serta isinya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan badai dan hujan, Allah lah yang menggerakkan bintang-bintang dan lain-lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinyatakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumat wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Surah Al-An'am ayat 1. Dan perhatikanlah baik-baik. Tauhid rububiyah ini diyakini semua orang baik mukmin maupun kafir sejak dahulu sehingga sekarang. Bahkan mereka menyembah dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini dikabarkan dalam Al-Quran. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang telah menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Surat Zukhruf ayat 87. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir jahiliyah, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjalankan matahari dan matahari juga bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61. Oleh karena itu kita dapat ayahanda dari Rasulullah SAW bernama Abdullah yang artinya hamba Allah. Padahal ketika Abdullah diberi nama demikian, Rasulullah SAW tentunya belum lahir. Adapun yang tidak mengimani rububiyah Allah adalah kaum komunis ateis. Syekh Muhammad Jamil Zainu berkata, orang-orang komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Dengan keyakinan mereka yang demikian, berarti mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Pertanyaannya, jika orang-orang kafir jahiliyah sudah menyembah dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sejak dahulu, lalu apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat? Mengapa mereka berlelah-lelah penuh penderitaan dan mendapat banyak perlawanan dari kaum kafir? Jawabannya, meski orang kafir jahiliyah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka tidak bertauhid uluhiyah kepada Allah, dan inilah yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala hal apapun, bentuk peribadatan baik yang zahir maupun batin. Dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya Engkau lah yang kami meminta pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Sedangkan makna ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Apa maksud yang dicintai Allah? Yaitu segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya. Seperti salat, puasa, bersedekah, menyembelih, termasuk ibadah juga berdoa, cinta, bertawakal, istighasah dan isti'anah. Maka seseorang yang bertauhid uluhiyah hanya menyerahkan semua ibadah ini kepada Allah semata, tanpa ada kesyirikan di dalamnya, dan tidak kepada yang lain. Sedangkan orang yang kafir jahiliyah selain beribadah kepada Allah, mereka juga memohon, berdoa, beristighasah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan ini yang diperangi Rasulullah SAW. Ini juga inti dari ajaran para nabi dan para rasulnya, mendakwahkan tauhid uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus rasul untuk setiap umat dengan tujuan untuk mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan berkata, dari 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Karena ini adalah misi dakwah para rasul dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci dan alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah, sungguh aneh jika ada sekelompok umat Islam yang sangat bersemangat menegakkan syariat, berjihad dan memerangi orang kafir, namun mereka tidak memiliki perhatian serius terhadap tauhid uluhiyah. Padahal tujuan ditegakkan syariat jihad adalah untuk ditegakkan tauhid uluhiyah. Mereka memerangi orang kafir karena orang kafir tersebut tidak bertauhid uluhiyah, sedangkan mereka sendiri tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan Allah tetapkan bagi dirinya, menafikan nama dan sifat dan yang Allah nafikan dari dirinya, dengan tanpa tahrif, tanpa taktil, dan tanpa takyif. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Tahrif adalah memalingkan makna ayat atau hadis tentang nama atau sifat Allah dari makna zahirnya menjadi makna lain yang batil. Sebagai misalnya kata istiwa yang artinya bersemayam dipalingkan menjadi menguasa. Taktil adalah mengingkari dan menolak sebagian sifat-sifat Allah, sebagaimana sebagian orang yang menolak bahwa Allah berada di atas langit dan mereka berkata Allah berada di mana-mana. Takyif adalah menggambarkan hakikat wujud Allah, padahal Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, sehingga tidak ada makhluk yang mampu menggambarkan hakikat wujudnya. Misalnya sebagian orang berusaha menggambarkan bentuk tangan Allah, bentuk wajah Allah, dan lain sebagainya. Adapun penyimpangan lain dalam tauhid asma wa sifat Allah adalah tasbih dan tafwid. Tasbih adalah merupakan sifat-sifat Allah dan dengan sifat makhluknya. Padahal Allah berfirman yang artinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian tafwid yaitu tidak menolak nama atau sifat Allah namun enggan menetapkan maknanya. Misalnya sebagian orang yang berkata Allah Ta'ala memang beristiwa di atas arsy, namun kita tidak tahu maknanya. Makna istiwa kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemahaman ini tidak benar karena Allah Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah agar hamba-hambanya mengetahui, dan Allah telah mengabarkannya dengan bahasa Arab yang jelas yang dipahami. Maka jika kita berpahaman tafwid, maka sama dengan menganggap perbuatan Allah mengabarkan sifat-sifatnya dalam Al-Quran adalah sia-sia karena tidak dapat dipahami oleh hambanya. Pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka, apa itu tauhid? Bagaimana tauhid yang benar? Maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Sungguh ironis melihat realita orang-orang yang mengidolakan artis-artis atau pemain sepak bola saja begitu hafal dengan nama, hobi, alamat, sifat, bahkan keadaan mereka sehari-hari. Di sisi lain seorang mengaku menyembah Allah, namun tidak mengenal Allah yang disembahnya. Dia tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak tahu mengetahui apa hak Allah yang wajib dipenuhinya. Yang akibatnya ia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik.
Maka sangat penting dan urgent bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui dan memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dan akhlaknya atas hambanya. Barakallahu fiik. Semoga apa yang kita dengarkan tadi semoga bisa kita pahami dan kita amalkan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun yang saya sampaikan ini, jika ini benar, itu datangnya dari Allah. Kalau jika ini salah, itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Mudarris, pencinta Al-Quran dan Sunnah.